Karomah Sunan Derajat diselamatkan ikan cucut dan talan saat perahu dihantam badai. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya Raden Kosim. Dia merupakan putra Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Dia memiliki gelar Raden Syarifuddin dan Sunan Mayang Madu. Sejak kecil, Raden Kosim terkenal karena kecerdasannya. Dia belajar ilmu agama Islam langsung dari Sunan Ampel. Saat dewasa, dia mendirikan pondok pesantren dalam Duul di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan catur piwulangnya, yakni berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang kelaparan, berilah pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan berilah payung pada orang yang kehujanan. Sunan Derajat juga dikenal dengan jiwa sosialnya yang sangat tinggi, terutama kepada fakir miskin. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengentaskan kemiskinan, baru kemudian mengajarkan agama Islam. Selain belajar Islam dari ayahnya, dia juga banyak belajar kepada kakaknya Sunan Bonang. Di Ngampel Gading atau Ampel Denta, dia juga belajar agama Islam dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Di Cirebon, dia bertemu dan jadi saudara seperguruan Pangeran Mahdun, Pangeran Welang, dan Pangeran Aryadila. Raden Kosim diangkat menjadi anggota Wali Songo berdasarkan musyawarah para wali di Keraton Pakuwating, Cirebon, menggantikan Syekh Siti Jenar yang telah meninggal. Dia melakukan dakwah Islam di Tuban dan Gresik. Selama menjalankan misi dakwah itu, ada kisahnya yang menarik dan telah menjadi cerita rakyat hingga hari ini. Cerita itu berkisah tentang perjalanan Raden Kosim ke Gresik. Demikian cerita pagi hari ini akan mengulas secara singkat cerita rakyat tentang Sunan Derajat alias Raden Kosim yang masih terjaga dan terus diulang-ulang. Kisah itu bermula saat Raden Kosim menumpang biduk dari Surabaya menuju Gresik untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Di tengah laut, biduk yang ditumpanginya dihantam badai hingga hancur di wilayah Lamongan. Dalam musibah itu, dia selamat ditolong oleh ikan talang atau cakalang hingga ke pantai Jelat, Banjarwati, pada tahun 1485. Kisah yang lebih rinci menyatakan, saat perahu nelayan yang ditumpanginya hancur, Raden Kosim sempat berpegang pada dayung perahu, sehingga tidak ikut tenggelam dengan yang lainnya. Pada saat itulah keajaiban terjadi. Tiba-tiba 2 ekor ikan cucut dan talang berukuran besar menghampirinya. Kemudian, dia naik ke punggung ikan itu dan mendarat dengan selamat ke Kampung Jelat, Banjarwati. Kisah ini sebenarnya memiliki makna teladan. Dengan mengambil kisah Sunan Derajat itu, diharapkan masyarakat dapat mengambil hikmah tentang cara menghadapi bencana atau rintangan dalam mengejar cita-cita yang luhur pasti akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Di tempat ini, Raden Kosim disambut tetua kampung, yakni Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Keduanya sudah memeluk agama Islam. Raden Kosim lalu menetap di Jelat dan menikah dengan Kemuning, puteri Mbah Mayang Madu. Dari ini, dakwah Sunan Derajat bermula. Awalnya, dia mendirikan surau yang lalu berkembang menjadi pondok pesantren. Dari Jelat, Raden Kosim masuk ke pedalaman, yakni ke perbukitan Derajat. Saat itu, kawasan ini masih berupa hutan dengan pepohonan yang cukup lebar, ditemani kakaknya Sunan Bonang. Dia lalu menghadap Sultan Fetan. Kepada Raja Demak itu, Sunan Derajat meminta izin membuka hutan dan tinggal di perbukitan Derajat. Permohonan ini lalu diluluskan oleh Sultan Fatah. Dengan cepat, perbukitan Derajat menjadi mercusuar dakwah-dakwah Raden Kosim. Yang dikenal dalam metode dakwah Raden Kosim dari Bukit Derajat ada 3, terdiri dari pendidikan, dakwah, dan sosial. Misi sosial Sunan Derajat tidak pernah ketinggalan dimanapun dirinya berada. Hal ini membuatnya sangat dicintai fakir miskin. Dalam dakwah, dia menggunakan media jending-gending dan pangkur yang diiringi dengan gamelan. Sedangkan pendidikan dilakukannya di masjid-masjid dan pondok pesantren. Sementara sosial dilakukan dengan jalan membenahi keadaan sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur yang mengalami krisis
pada abad ke-15 dan 16. Wallahu alam bishawab, terima kasih.